Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andi Subhan. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, uh, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, angkatan 2017. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek kegiatan mengajar atau biasa disingkat dengan PKM di SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Uh, dan mata pelajaran yang saya ampu atau yang saya ambil adalah pemrograman berorientasi objek atau biasa disingkat dengan PBO atau OOP pada kelas 11. Oke, sekian saja perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya kita langsung ke materinya saja. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang page 8 dalam bahasa pemrograman Java. Kita next. Pengertian page 8. Apa sih page 8 itu? Page 8 adalah sarana atau cara pengelompokan dan pengorganisasian kelas-kelas dan interface yang sekelompok menjadi suatu unit tunggal dalam library. Page 8 juga mempengaruhi mekanisme hak akses ke kelas-kelas di dalamnya. Nah, untuk tahu detailnya lagi, kita next. Keuntungan menggunakan page 8. Ada kemungkinan programmer Java membuat kelas sendiri yang mempunyai nama sama dengan kelas yang sudah ada di Java tanpa disengaja. Konflik penamaan kelas bisa saja terjadi, mungkin karena program terlalu banyak sehingga memiliki nama kelas yang sama. Untuk mengatasi masalah terkait penamaan kelas, kalian dapat meletakkan kelas yang mempunyai nama sama ke dalam paket yang berbeda dan mengakses kelas tersebut beserta dengan nama paketnya. Jadi ketika kita memiliki nama kelas sama namun diletakkan dalam page 8 yang berbeda, itu mempermudah programmer untuk memanggil kelas yang dimaksud atau kelas yang dituju. Jadi kita lihat dari sini. Ketika kita membuka NetBeans, terus kalian bisa lihat di sebelah kiri itu biasanya ada gambar seperti ini. Nah, ini adalah nih yang Hello World, dia adalah project. Yang bab 2 makhluk hidup ini adalah PJX atau paket. Nah, manusia ini adalah namanya kelas. Seperti yang dimaksud tadi, kita bisa saja menaruh kelas yang sama namun pada paket yang berbeda. Jadi kita bisa saja membuat kelas kelasnya misalkan namanya manusia dalam paket atau PJX main makhluk hidup. Tentu saja bisa apabila kita mau memanggil kelas manusia. Di situ nanti kita masukkan paketnya terlebih dahulu, baru kita menuliskan si kelasnya. Kurang lebih seperti itu. Kita next. Meletakkan kelas ke dalam paket. Setiap kelas Java diletakkan atau dikelompokkan ke dalam paket. Kelas-kelas tersebut diletakkan ke dalam paket saat program sumber Java dikomplikasi. Untuk meletakkan sebuah kelas hasil komplikasi ke dalam paket yang dituju, kalian dapat menyertakan pernyataan PageX diikuti nama paket di program sumber Java. Pernyataan PageX yang diikuti nama paket adalah pernyataan Java yang paling pertama atau berada di baris kode paling atas. Untuk selanjutnya kita masuk ke prakteknya saja ya. Ya, pertama-tama kita buka dulu aplikasi NetBeans-nya. Di sini yang saya pakai adalah NetBeans versi 11.1. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita klik new project nih, gambarnya seperti ini. Nah, ini ada tulisannya new project. Kita klik, kita ini next aja. Nah, di sini bebas terserah kalian. Kalau saya nulisnya materi PT. Nah, ya kita
uncentang dulu ini materi PCX nya, karena ini akan membuat main class. Kita nanti dulu membuat main class nya. Klik finish. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini kita klik nih. Nah, ini adalah yang namanya PCX itu di sininya, atau biasa disebut dengan paket. Kita klik kanan, klik new folder. Nah, ini nanti akan menjadi nama PCX nya. Contoh kalau di saya project 1 misal. Kalian bebas namanya apa aja. Kalau saya ini kan misal jadi project 1 contoh. Nah, ini udah jadi project 1. Kita buat kelasnya. Kita buat kelasnya. Ini juga terserah kalian. Kalau program yang saya buat adalah menentukan bilangan ganjil atau genap. Jadi prosesnya kita nanti menginput angka, nanti di si Java ini akan memproses, oh ini adalah termasuknya bilangan ganjil, oh ini adalah bilangan genap, seperti itu. Kita tulis ganjil atau genap. Ini adalah nama kelasnya. Kita klik finish. Nah, akan muncul seperti ini. Saya skip aja programnya. Nanti akan saya jelaskan. Mungkin karena saya lama ngetik ya, takutnya videonya kelamaan, jadi saya skip dulu sampai sini. Nah, ini kita hapus aja, tidak apa-apa, tidak mempengaruhi programnya juga. Ini juga hapus. Udah. Nah, kita jelasin ya. Nah, di sini PCX project 1, berarti dia itu berada di PCX ini. Project 1, paket 1, project 1. Nah, di sini kelasnya ada ganjil atau genap. Nah, ini adalah kelasnya. Ya, saya bikin public karena supaya kelas ini itu bisa diakses pada kelas yang lain. Ganjil atau genap nama kelasnya. Nah, metodenya ini adalah metodenya adalah apply. Apply ini dia itu akan mengkoreksi terhadap hasil inputan kita. Jadi angka yang kita input itu jika if A modulus 2 sama dengan 0, jadi bacanya kurang lebih seperti ini teman-teman. A modulus 2 secara garis besarnya misal 11 dibagi 4. Nah, itu kan 2, sekian kan. Nah, 2, sekiannya itu dia itu sisanya berapa? Di 3 itu adalah sisa pembagiannya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jika A modulus 2 sama dengan 0, maka dia adalah angka genap. Jika tidak, itu adalah berarti angka ganjil. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita buat kelas baru, new Java main class, karena ini menyangkut input dan outputnya. Kita contohkan file 1. Nah, untuk programnya saya skip dulu ya teman-teman, barangkali nulisnya lama, bikin video juga lama, menghasilkan kota teman-teman, jadi saya skip dulu. Tapi tenang aja, saya jelasin tentang kode-kode dan maksud kode tersebut. Nah, ini adalah hasil codingannya yang telah saya buat. PCX project 1, yaitu menandakan bahwa kelas file 1 ini ada di PCX project 1 ini. Kita ada import Java to scanner, yaitu fungsi sebagai scan hasil inputannya, apakah dia yang kita masukin adalah bilangan ganjil atau genap.
Ini ada public classnya, file 1. Ini adalah metodenya, void main, scanner, in new scanner, system. Ini untuk men-scan. Ganjil atau genap adalah diambil dari kelas ini, kelas ganjil atau genap. Kita dibikin kelas baru di sini supaya kita itu mengakses si kelas ini. Nah, selanjutnya kita ada sistem out. Ini untuk kita memasukkan bilangan untuk diverifikasi apakah itu ganjil atau genap. Nah, ini ada in number, in next in, ini itu sebagai menyimpan angka yang kita masukkan tadi. Nah, ini ada gply. Gply itu maksudnya kita itu memverifikasi, memainkan metode si ini kan G itu apa? Nah, ini G dari sini adalah kelas baru dari ganjil atau genap. Nah, ini dia, yaitu memanggil ini kelas ganjil atau genap. Nah, fly ini apa? Adalah metode yang tadi kita buat di file atau kelas ganjil atau genap. Nah, ini kan kita menyesuaikan ini fly, jadi kita tulis fly. Namanya dari mana? Nah, namanya ini dari ini, dari angka yang kita masukkan. Kan di sini kita menyimpannya di ini. Nah, saya tambahkan 6 karena number itu nomor, sama aja sih. Nah, kita coba mainkan, run. Nah, ini dia, kita masukkan angkanya misal 11. Ya, 11 adalah bilangan ganjil karena dia 11 modulus 2 sisa 1, maka dia mendeteksi bahwa si 11 ini adalah ganjil, kurang lebihnya seperti itu. Nah, lanjut, ini kan kita ingin mengakses, kita akan mencoba gimana sih caranya kita beda project tapi kita mau input kelas di project yang lain, atau bisa juga dibilang kita itu ingin mengakses kelas di luar PCI kita. Nah, ini caranya seperti ini, teman-teman. Kita buat dulu new project, ini next saja. Nah, kita tulis, karena tadi materi PCX, kita tulis materi PCX 2. Saya tidak bisa menuliskan PCX kayak gini karena kelas maksudnya project ini sudah ada pada project sebelumnya. Jadi kita harus namanya dengan nama yang lain. Kita tambahkan 2. Nah, klik finish. Nah, kita klik source PCX. Nah, ini adalah PCX-nya. Kita buat lagi seperti tadi, new folder, kita tulis project 2. Klik enter. Nah, kita bikin kelasnya new main class. Ini kita contohnya file 2 aja karena tadi file 1 sudah dipakai, biar berurutan saja file 2. Nah, untuk codingannya saya skip dulu ya. Oh iya, sebelumnya untuk bisa mengakses dari project yang lain pada project yang sedang kita buat, caranya seperti ini. Pada project 2 ini kita klik kanan, kita klik maksudnya pada project 2, pada project yang kita buat, kita klik properties. Nah, kita klik libraries, kita klik class path, add project. Nah, kita tadi menaruh project tersebut di mana filenya, ini bisa kita cari. Nah, kalau saya ini udah benar. Nah, ini dia materi PCX.
Nah, kita klik ini add project your files, ini klik OK. Nah, untuk kita ketahui bahwa proyek tersebut sudah kita masukkan ke proyek yang sedang kita buat adalah klik libraries. Nah, ini udah ada materi page. Nah, ini dari ini. Nah, ini dia, kita sudah jadi codingannya. Page project 2 ini menandakan file kita ini berada di page project 2. Nah, ini dia, benar. Kita import Java Scanner karena sebenarnya codingan ini tuh sama dengan file 1, isinya benar-benar sama. Kita hanya mencoba apakah ini berhasil atau tidak, kita lihat nanti. Nah, ini udah benar nih Java Scanner, karena kita juga di sini akan menginput bilangan yang nanti diverifikasi apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Import project 1 ganjil atau genap. Nah, kita itu mengimport project 1. Project 1 adalah nama projectnya, dan ini adalah nama kelas dari project 1 yang kita panggil. Nah, ini dia public class file 2. Ini adalah nama file kita, proyekan kita. Nah, ini adalah metodenya sama seperti kelas file 1, seperti ini. Kita nge-scan, kita memasukkan input bilangan di sini. Terus ini kita penamaan file bilangan tersebut. Nah, di ganjil atau genap, ini adalah kelas baru dari ganjil atau genap yang ini, yang kita panggil. Ini sudah. Nah, ini gplay angka. Kenapa kita angka, kenapa nggak num? Ini biar bervariasi aja saya angka. Nah, menyesuaikan dengan ini. Kalau play yang di sini kita menyesuaikan saja ya dari yang ganjil atau genap ini. Nih, metodenya play, maka kita tulis play angka. Nah, kita coba apakah sama seperti file 1 hasilnya atau ada yang error. Nah, kita coba run. Nah, masukkan angka, kita masukkan angka misal 9, enter, dan berhasil. Ini dia, ternyata bisa dipanggil di project yang lain. Nah, ini dia caranya, import project, kemudian file atau kelas yang mau kita panggil. Jadi format penamaannya, ketik si page tersebut, kemudian kita tulis titik, kemudian baru kita tulis si kelas yang mau kita panggil. Selesai. Kita coba run lagi. Kita misal 1. Nah, 1 ini adalah bilangan ganjil. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.